Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Gibran. Saya dari komunitas Batu Vape Independen BVI dan saya menjabat sebagai ketua kelas ataupun sebagai ketua umum dari Batu Vape Independen. Perkenalkan, nama saya Rahaden, panggilannya Aden dari Batu Vape Independen. Saya kebetulan sebagai wakil ketua. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sago Dastoko dari komunitas Batu Vape Independen. Di sini saya menjabat sebagai membernya. Oke, untuk dari nama komunitas kita sendiri, kita dari Batu Vape Independen BVI. Batu Vape Independen sendiri dibentuk tanggal 13 Maret 2019 di Kota Batu tepatnya. Untuk proses terbentuknya komunitas, kita dulu itu sering cuma ya kita teman-teman nge-vape gitu aja. Kita ngumpul-ngumpul, sharing-sharing, terus lama-lama kok gini-gini aja. Kita ini pingin maju gitu. Terus kita membuat komunitas Batu Vape Independen ini dan sampai sekarang ini sudah terbentuk Batu Vape Independen. Apa yang membuat komunitas Anda bertahan sampai sejauh ini ya? Oke, kalau dari saya pribadi, memang dari pertama kali terbentuknya dari Batu Vape Independen, jadi kita dulu memang hanya mengumpulkan teman-teman yang hanya vape ataupun mereka pingin nge-vape, dia pingin ada pandangan untuk vape yang lebih baik, tidak memandang vape buruk. Akhirnya kita membuat komunitas dan sampai sekarang dengan kita bersosialisasi, dengan kita sharing-sharing sesama member, sesama anggota, dan akhirnya alhamdulillah juga berhasil sampai sekarang kita tetap solid ya, walaupun ada 1-2 juga yang memang tidak bisa diharapkan untuk bisa maju bersama, tapi kita alhamdulillah bisa solid sampai sejauh ini kita masih berdiri. Kenapa BVI ini masih tetap solid sampai sekarang? Kalau menurut saya pribadi, kita analoginya lebih ke pondasi ya. Di dalam komunitas sendiri, internalnya itu kita usahakan sekondusif mungkin. Dari situ pasti akan otomatis keluar kekompakan. Dari kekompakan itu sendiri timbul rasa respect satu sama lain. Akhirnya kita sampai sekarang masih bisa berjalan seperti itu. Tadi yang untuk komunitas bertahan sampai sekarang ini, kalau menurut pendapat saya itu kita kan dari vape ini ada cloud trick sama cloud chase, itu yang biasanya mendorong komunitas kita untuk tetap aktif, tetap sering latihan, berkumpul dan berkarya. Oke, kalau untuk suka dan duka ya, untuk dari sukanya sendiri, memang di sini kita bertemu saudara baru, kita dapat membentuk keluarga baru, kita dapat dari vape kita bersaudara, dari vape kita berkeluarga juga bisa. Karena memang banyak orang mengatakan kalau vape itu mungkin buruk ataupun begini, ya mungkin mereka yang belum mengerti tentang apa itu latar belakangnya vape dan lain-lain juga gitu. Dan untuk yang selanjutnya, untuk sukanya sendiri, memang banyak ya kalau kita datang ke event, kita bertemu saudara lagi, kita bertemu komunitas lain, dan kita juga bisa sharing-sharing bareng, kita bisa bersilaturahmi, itu sukanya kita gitu. Dan untuk dukanya sendiri mungkin banyak juga, karena faktor ya mungkin karena adanya permasalahan dalam satu komunitas ataupun memang permasalahan secara pribadi yang menyangkutkan mungkin dari grup personal sendiri gitu, ataupun pribadi mereka sendiri gitu. Dan mungkin bahkan kadang ada yang salah paham ataupun bahkan beda pendapat, itu juga bisa memicu dukanya kita yang pernah kita alami juga. Suka duka di setiap komunitas biasanya memang pasti ada, dan hampir semua, kebanyakan menurut saya pribadi itu hampir sama, seperti ya gonta-ganti member. Itu tergantung kita pribadi ya, dalam arti kita
internal kita pribadi dalam menyikapinya hal seperti itu kita anggap positif bisa, negatif malah lebih bisa. Nah di sini alhamdulillah kita selalu berpikir positif untuk bisa menyelesaikan di dukanya itu tadi. Jadi alhamdulillah tetap selalu positif di sini. Untuk kita komunitas BVI, kita dulu itu pernah melakukan baksos di kebun untuk bersih-bersih di sana, itu kita bersih-bersih. Kemudian kita juga sempat waktu bulan puasa, bulan Ramadan itu kita bagi-bagi takjil. Kemudian kita juga pernah mengadakan acara lomba kelucis vape itu, ya sudah. Boleh. Yang sudah pernah kita lakukan ada sih, untuk mungkin setiap kadang-kadang kita ada uang kas nih, kita ada uang kas, biasanya kita rapatkan ini uang kas kalau memang kedepannya tidak ada event, biasanya insya Allah kita donasikan kepada orang-orang yang mungkin yatim piatu, biasanya kita donasikan, itu yang pertama. Dan untuk ya mungkin udah cukup, udah itu aja, nambah itu, udah itu aja. BVI menanggapi tentang black campaign atau hoax tentang vape itu kami kembalikan, pertama kali pasti kami kembalikan ke komunitas kami. Karena apa? Dengan ada isu di luar black campaign seperti itu adalah tugas komunitas untuk mengedukasi masyarakat di sekitarnya. Paling semama belum bisa masyarakat, paling sedikit itu lingkungan di sekitar kita dulu kita edukasi seperti apa. Artinya komunitas itu pasti kan dilihat sama orang. Oh, artinya vape itu tidak sepenuhnya negatif, atau memang tidak negatif sama sekali. Nah, itu memang tugas kami dari komunitas untuk mengedukasi supaya black campaign atau hoax tentang vape itu bisa sedikit itu mereda seperti itu. Oke, kalau kita ngobrol tentang cukai liquid ya, cukai liquid yang ada di Indonesia nih ya, memang rata-rata mungkin sampai sekarang ada juga liquid yang dia belum cukai juga, dia belum cukai. Aslinya kita bisa mengedukasi orang. Kadang-kadang ada orang yang mungkin cari liquid yang memang seperti nol nikotin ataupun dia tanpa cukai biar dapat harga lebih murah. Namun dalam positifnya ada cukainya tersebut, liquid itu bisa jadi legal di Indonesia, dan mungkin vape itu juga bisa support di Indonesia untuk dikonsumsi secara layak gitu. Nah, kalau memang di dalam liquid dia tidak punya cukai ataupun ilegal, yang dia disebut ilegal, itu berarti mungkin kan belum teruji lab atau lain-lain. Jadi mungkin bisa beresiko bahaya juga kalau memang tidak ada cukainya. Nah, jadi untuk cukai sendiri memang saya setuju untuk cukainya sendiri, karena memang bisa mendorong atau bisa meyakinkan orang lebih baik. Jadi vape itu lebih baik dan memang layak untuk dikonsumsi untuk orang-orang sekitar. Menurut kami komunitas BVI untuk pandemi corona ini sangat merugikan bagi semua orang, mungkin sangat merugikan karena juga membuat ekonomi turun, juga kita sebagai komunitas juga sulit untuk jadi kumpul, ada acara gitu jadi susah. Untuk situasi pandemi sendiri, mau tidak mau ini karena dinamakan pandemi ya, itu berarti kan artinya global. Mau tidak mau akhirnya gimana caranya BVI sendiri untuk menyikapinya adalah dengan ya kita memang kalau kumpul memang agak jarang waktu pandemi itu ya, agak jarang. Kita tetap berkomunikasi satu sama lain, bisa itu lewat ya sosmed, itu kan kita pasti tetap stay kontak biar frekuensinya satu member satu sama lainnya itu bisa tetap klik seperti itu. Itu untuk pandeminya. Terus kami juga sebisa mungkin nggak bertukar device untuk itu, untuk menyiasatinya. Oke, kalau untuk positifnya sendiri, pandeminya gini ya. Menurut saya pribadi, di sini kita bisa belajar untuk hidup lebih bersih, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa mengenal ataupun bisa membagi waktu lebih lama bersama keluarga di rumah. Jadi tidak gampang ngeluyur, yang suka-suka ngeluyur ataupun suka keluar-keluar, yang jarang bertemu keluarga di rumah. Di sini kita bisa belajar bahwa waktu bersama keluarga itu mungkin jauh lebih penting untuk positifnya. Dan untuk kebersihan juga pasti akan lebih terjaga orang-orang karena adanya pandemik seperti ini. Dan kalau untuk negatifnya sendiri, negatifnya mungkin ya karena kita dari komunitas vape ya,
yang biasanya setiap bulan bahkan setiap tahun ada event pasti tidak ada, dan vape meet yang mengikat tali persaudaraan kita demi sosialisasi antar komunitas ataupun antar grup sendiri memang jadi tertunda karena adanya pandemik seperti ini. Bagaimana BVI bisa bertahan di kala pandemik seperti ini? Seperti tadi yang saya sampaikan, kita punya kiat-kiat khusus, artinya kita punya trik ya. Mungkin yang penting itu stay kontak sama antar satu member sama yang lain, itu tetap kontak. Apapun caranya, di kapanpun waktunya kita tetap kontak. Jadi tali silaturahmi itu kan tetap bisa terjaga. Artinya satu sama lain merasa respect, tetap saling menghormati walaupun tidak bertatap muka. Kita tetap saling bisa berhubungan. Artinya seperti itu. Komunikasi antar satu sama lain itu tetap terjaga. Itu yang paling penting di situ. Oke, kenapa Anda memilih berkomunitas ya? Kalau saya pribadi, komunitas itu bisa diartikan sebagai wadah ataupun sebagai tim ataupun sebagai grup. Tapi di sini kita memang komunitas sebagai keluarga. Jadi bisa tempatnya sharing satu sama lain, curhat itu pun juga bisa kita. Dan untuk sharing-sharing untuk vape itu jauh lebih baik, bagaimana edukasi vape juga untuk lebih baik ke depannya, kita bisa sharing-sharing begitu. Oke, kenapa kok kami memilih berkomunitas? Ya, komunitas itu adalah wadah. Kenapa sih ada komunitas? Apa bedanya komunitas dengan yang hal lain? Jadi yang bisa kita bedakan di sini adalah update infonya terutama. Karena di komunitas, setiap info, setiap ada hal sesuatu yang penting atau hal sesuatu yang baru tentang vape itu kita pasti dapat info yang lebih update daripada kita tidak berkomunitas. Itu menurut saya pribadi seperti itu. Selain itu, di komunitas itu pasti ada rules, dan ada rules itu pasti akan lebih mengedukasi kita pribadi agar kita pas setiap kita di luar komunitas kita bisa menjaga attitude tersebut. Akhirnya imbasnya vape dianggap tidak negatif seperti itu. Artinya kembali ke attitude kita masing-masing. Ketika kita di komunitas terbiasa dengan attitude seperti itu, di luar pasti akan lebih baik. Kenapa kita ini berkomunitas itu? Kalau menurut saya ini kan emang komunitas itu buat wadah untuk beberapa banyak orang gitu. Nah di situ kita bisa dapat banyak teman dan kita bisa sharing-sharing, dapat ilmu baru dan informasi yang belum kita ketahui. Dan dari itulah kenapa kita berkomunitas. Oke, pesan saya dari komunitas kita Batu Vape Independen, jaga tali silaturahmi, tetap solid, tetap menghargai satu sama lain, yaitu kayak respect itu perlu juga. Karena setiap komunitas pasti ada masalah, dan di mana ada masalah itu pasti akan bisa diselesaikan karena komunitas itu keluarga, dan keluarga itu pasti akan menghormati dan menghargai pendapat satu sama lain. Pesan kami dari Batu Vape Independen untuk para vapers di luar sana, jangan takut untuk dekat dengan komunitas, karena dengan berkomunitas pasti kita akan bisa lebih update info, bisa kita tahu apa sih yang benar, apa sih yang enggak tentang vape, itu pasti bisa lebih tahu seperti itu. Kita lebih bisa menghormati satu sama lain, kita bisa tahu karakter satu sama lain, bertemu dengan orang-orang baru, terus kita juga bisa lebih mengerti apa arti kekeluargaan di sini seperti itu. Untuk vapers berkomunitas itu adalah sebuah pilihan sebenarnya, tapi lebih baik kalau saya pribadi berkomunitaslah agar bisa menjadikan diri kita bisa lebih jadi positif seperti itu. Harapan kami Batu Vape Independen untuk industri vape itu bisa terus maju itu ya, terus kita bisa mengembangkan seperti bakat-bakat seperti contohnya Kludrik. Mungkin kompetisinya juga udah banyak, itu kan juga termasuk bisa kita buat konten atau buat video yang bagus gitu. Terus kita ada Cloud Chase juga, itu kan kita juga bisa dari industri vape itu kita bisa dapat support
dari industri vape-nya itu. Bisa diulangi pertanyaannya? Apa harapan Anda Hmm. dan BVI terhadap vape? Oke, jadi begini, untuk harapan dari Batu Vape Independent sendiri, saya pribadi harapannya untuk brewer-brewer ataupun industri-industri yang lain, kalian membuat sebuah produk dan memang kita ada komunitas, jadi mungkin kita butuh support dari kalian dan kita bisa support produk-produk kalian dengan melewati sebuah event atau melewati sebuah kompetisi dan ataupun sebuah konten yang mungkin pertama dapat mengikat tali persilaturahmian dalam dunia vape. Itu yang pertama. Yang kedua, biar kita bisa sama-sama menjunjung produk tersebut. Dan yang ketiga juga harapannya untuk brewer ataupun industri di luar sana yang sedang berbisnis dalam dunia vape itu lebih baik ke depannya, harapan dari kami. Harapan BVI terhadap industri vape di Indonesia, pada dasarnya industri vape dan komunitas itu adalah satu kesatuan. Jadi di situ kita harus saling support. Artinya kita bisa support industri sebaliknya pun seperti itu. Kalau saya bisa ngomong, wajib untuk support komunitas. Kenapa saya bilang wajib? Karena di industri ini adalah berputarnya seperti itu. Industri dan komunitas itu saling berhubungan dan saling support satu sama lain, itu wajib hukumnya. Karena dari situlah industri itu juga bisa berjalan. Jadi untuk harapan saya untuk para pelaku industri, jangan ragu-ragu untuk support kami di komunitas apapun, dalam wadah apapun, dalam event apapun, support kami terus. Sebaliknya kami juga akan bertanggung jawab untuk mensupport industri ini. Itu sudah pasti. Why smoke if you can vape? Apapun device kalian, kita tetap saudara. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa subscribe. Ojo lali yo.